Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang Asmaul Husna. Untuk itu, sebelum saya memulai menerangkan, mengkaji tentang Asmaul Husna ini, kami persilahkan anak-anak untuk membuka kitabnya halaman 16. Sekali lagi, saya persilahkan anak-anak untuk membuka kitabnya halaman 16. Anak-anak semuanya, Asmaul Husna yang dipelajari pada hari ini yaitu tentang Al-Ghaffar dan Al-Afu. Kedua sifat Allah ini masih berkaitan dengan pelajaran yang pertama terdahulu, yaitu kalimat thayyibah, kalimat istighfar. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama Al-Ghaffar dan Al-Afu. Al-Ghaffar artinya Allah Maha menutupi. Maksudnya apa? Maksudnya dosa-dosa yang kita lakukan, yang pernah kita kerjakan, ditutupi oleh Allah kesalahan-kesalahan kita. Sehingga hati kita kalau sudah ditutupi dosa kita, hati kita akan menjadi tenang. Ya, itu artinya Al-Ghaffar. Allah Maha menutupi dosa-dosa hambanya. Anak-anak semuanya, di samping mempunyai arti menutupi, kata Al-Ghaffar juga bisa berarti menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya, sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapusan dosa. Anak-anak semuanya, kata-kata Al-Ghaffar di dalam Al-Quran tercantum sebanyak 5 kali. Ya, saya ulangi. Kata-kata Al-Ghaffar itu tercantum di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Ya. Nah, salah satu bukti bahwa Allah bersifat Al-Ghaffar itu terdapat di dalam surat Nuh. Ya, surat Nuh ayat yang keberapa? Ayat yang ke-10. Nah, bunyinya bagaimana? Nah, tolong diperhatikan. Di dalam surat Yunus, di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 itu disebutkan. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Shadaqallahul azim. Apa artinya? Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Nah, maksudnya apa? Kita harus mohon ampunan pada Allah. Sungguh Dia Maha Pengampun. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah bersifat Maha Pengampun, yaitu tepatnya di surat Nuh ayat yang ke-10. Di samping itu juga disebutkan di dalam surat Toha
ayat yang keberapa? Ayat yang ke-82. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Shadaqallahul azim. Apa artinya? Artinya, dan sungguh maksudnya aku ini adalah Allah. Aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Itu bukti bahwa Allah bersifat Al-Ghaffar. Nah, anak-anak semuanya, kita sebagai hambanya Allah harus bisa meneladani atau mencontoh sifatnya Allah yang namanya Al-Ghaffar. Bagaimana Pak cara kita meneladani atau mencontoh sifatnya Allah yang namanya Al-Ghaffar? Yang pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. Kita harus memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah berbuat kesalahan kepada kita. Meskipun orang tersebut belum meminta maaf kepada kita, kita lebih baik memaafkan sebelum orang itu meminta maaf. Itu yang pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. Yang kedua, cara meneladani atau mencontoh sifatnya Allah yang namanya Al-Ghaffar, yaitu menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Maksudnya apa? Kita tidak boleh mempunyai jiwa pendendam. Tak boleh punya rasa dendam, tak boleh. Apalagi benci juga begitu, tak boleh. Benci, dendam sangat dilarang. Kita harus segera menghilangkan sifat kebencian dan dendam di dalam hati. Yang ketiga, yaitu menghindarkan diri dari berprasangka buruk. Apa maksudnya? Maksudnya kita tidak boleh menyangka orang lain berbuat buruk. Nyongko elek. Arek itu loh, kelakuan ini. Anak itu loh, perbuatannya seperti ini. Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, dalam bahasa Arab itu namanya suudon. Tak boleh. Kita lebih baik berhusnudon, berprasangka baik. Ya, kalau berprasangka buruk suudon, kalau berprasangka baik husnudon. Nah, ini harus kita hindari. Berprasangka buruk harus kita hindari. Yang keempat, yaitu tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, dideleki, lho, arek iki tahu salah aku. Kesalahan orang lain kita cari-cari, sedangkan kita sendiri adalah manusia yang penuh salah. Kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Lebih baik carilah kesalahan diri kita sendiri, lalu mohon ampun kepada Allah. Itu lebih baik daripada mencari kesalahan orang lain. Yang kelima, cara meneladani sifat Al-Ghaffar, yaitu tidak membuka aib orang lain. Aib itu apa sih Pak? Cacat atau ciri dari orang lain yang jelek-jelek. Tidak boleh kita buka di hadapan orang banyak. Sebaiknya kita harus pandai-pandai menutup aib orang lain. Orang yang pandai menutup aib orang lain, di akhirat nanti Allah akan menutup aib kita. Ya, saya ulangi. Orang yang pandai menutup aib orang lain, di akhirat nanti Allah akan menutup aib kita. Ya. Yang keenam, tidak menggunjing. Apa Pak menggunjing? Menggunjing itu kalau dalam bahasa Jawa ngerasani.
tidak menggunjing, memfitnah, menyakiti orang lain. Nah, ini juga tidak boleh ngerasani, ya anak-anak duduk-duduk itu ngerasani orang. Tidak boleh itu menggunjing, rasani. Dalam bahasa Jawa, ngerasani. Memfitnah, apalagi sampai menyakiti orang lain. Itu harus kita hindari, tidak boleh itu. Jangan sampai kita tergelincir untuk berbuat yang tidak baik kepada orang lain, menyakiti, memfitnah, menggunjing, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat Allah yang namanya Al-Ghaffar yang harus kita teladani. Nah, anak-anak semuanya, sifat Allah yang selanjutnya yaitu Al-Afwu, insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.